Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Anda Pratama dari kelas 12 TKR 4 absen 16. Kali ini saya akan mendiagnosis dan perbaikan sistem pengisian dan sistem pengapian konvensional. Sistem pengisian memerlukan pemeriksaan dan pemeliharaan secara rutin. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi pemeriksaan secara visual, pemeriksaan elektrik yang meliputi pengujian output alternator, pengujian penurunan tekanan pada rangkaian sistem pengisian, pengetesan regulator untuk tipe bukan IC, pengujian penurunan tegangan voltage drop test, rangkaian pengisian dan alternator band test. Gangguan dan perbaikan sistem pengisian menjadi dalam 3 bagian, yaitu gangguan dan perbaikan pada sistem pengisian konvensional, sistem pengisian dengan regulator IC, dan sistem pengisian dengan alternator tanpa sikat. 1. Gangguan dan perbaikan pada sistem pengisian konvensional. A. Troubleshooting pada sistem pengisian konvensional. Beberapa gangguan yang terjadi pada sistem pengisian konvensional adalah sebagai berikut. 1. Lampu pengisian tidak menyala saat kunci kontak on. Apabila lampu tidak menyala pada saat kunci kontak on, maka beberapa langkah yang perlu dilakukan adalah: 1. Periksa sekring. Apabila putus atau kendor, perbaiki atau ganti. 2. Perbaikan soket regulator. Longgar atau rusak, harus diperbaiki. 3. Periksa alternator. Alternator yang rusak harus diperbaiki. 4. Periksa lampu pengisian. Lampu pengisian putus, harus diganti. 2. Lampu pengisian tidak mati setelah mesin hidup. Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah: 1. Periksa tali kipas. Apabila tali kipas tidak tepat, harus di-setel atau diganti. 2. Periksa sekring. Sekring longgar atau putus, harus diperbaiki atau diganti. 3. Periksa tegangan di terminal B. Apabila tegangan di bawah 13 volt, ukuran tegangan terminal N, perbaiki atau ganti alternator. 4. Periksa tegangan terminal F. Tegangan apabila tidak ada atau rendah, perbaiki atau ganti alternator, perbaiki atau ganti regulator. 5. Ukuran tegangan terminal IG. Apabila tegangan tidak ada atau rendah, perbaiki jaringan kabel. 3. Lampu pengisian menyala redup saat mesin hidup. Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah: 1. Periksa sekring. Apabila sekring putus, perbaiki atau ganti. 2. Periksa kunci kontak. Apabila kunci kontak mengalami tidak baik saat bekerja, harus diperbaiki atau ganti. 3. Periksa jaringan kabel. 4. Lampu kadang-kadang menyala saat mesin hidup. Langkah-langkah yang perlu Anda lakukan adalah: 1. Periksa soket-soket. Apabila soket tidak baik, harus diperbaiki. 2. Periksa regulator. Apabila regulator tidak baik, harus diperbaiki atau ganti. 3. Periksa alternator. 5. Baterai lemah atau kosong. Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah: 1. Periksa baterai. Apabila baterai jelek, bersihkan atau diganti. 2. Periksa tali kipas. Apabila keadaan tali kipas tidak baik, setel atau ganti. 3. Periksa regulator. Apabila regulator tidak baik, setel atau ganti. 4. Periksa alternator. Apabila alternator tidak baik, setel atau ganti. Jenis-jenis gangguan atau permasalahan pada sistem pengapian konvensional. 1. Mesin tidak dapat hidup. Tidak ada percikan api di busi. Penyebabnya busi mati atau deposit berlebihan, kabel tegangan tinggi bocor berlebihan, rotor tidak terpasang, urutan pengapian tidak benar, platina terganjal kontoran, platina menutup terus atau membuka terus, koil mati, kondensor mati, konektor kabel lepas, kabel putus, kontak rusak. Cara mengatasinya: ganti busi atau bersihkan, ganti kabel tegangan tinggi, pasang rotor, perbaiki urutan pengapian, bersihkan kotorannya di platina, setel celah platina atau sudut duel, ganti koil, ganti kondensor, pasang konektor kabel yang lepas, ganti dan atau perbaiki kabel yang putus. Yang terakhir, ganti kontak. 2. Mesin sulit hidup atau percikan api di busi kecil, deposit penumpukan kerak di busi berlebihan,
cara mengatasinya bersihkan atau ganti busi. Kabel tegangan tinggi bocor, cara mengatasinya ganti kabel tegangan tinggi, tutup distributor kotor, cara mengatasinya bersihkan terminal ditutup distributor, karbon ditutup distributor hilang, cara mengatasinya pasang karbon atau ganti tutup distributor retak, cara mengatasinya ganti tutup distributor, urutan pengapian tidak benar, perbaiki urutan pengapian, kontak platina kotor, cara mengatasinya bersihkan kontak atau ganti, setelan celah platina tidak tepat, cara mengatasinya setel celah platina atau sudut duel, saat pengapian tidak tepat, setel saat pengapian, koil rusak, harus ganti koilnya, kondensor rusak, ganti kondensor dengan yang baru, konektor kabel kotor, harus dibersihkan terminal konektor kabel. Demikian dari saya. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Demikian video dari saya. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.